Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari ayat yang ke-83 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang kisah Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan membacakan sebagian kisah Dzulqarnain itu untuk kalian sebagai peringatan. Inna makanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami memberi Dzulqarnain kekuatan untuk melakukan banyak hal. Fa'atba'a sababa. Lalu dia menggunakan kekuatan itu sebagaimana mestinya. Hatta idza balagha maghribas syamsi. Sampai ketika tiba di daerah tempat terbenamnya matahari, yakni di barat, wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah. Dia mendapati matahari terbenam ke dalam lautan yang berlumpur hitam. Wa wajada indaha qauma. Dan di daerah itu dia mendapati sekelompok orang, yakni mereka orang-orang kafir. Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maka kami berkata, wahai Dzulqarnain, engkau boleh memilih menghukum mereka atau engkau memilih berbuat baik kepada mereka. Amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yu'addu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun bagi mereka yang zalim, tidak mau beriman, maka kita akan menghukumnya kemudian kita kembalikan urusannya kepada Rabb-Nya.
Kemudian Allah lah yang akan mengadabnya di akhirat nanti dengan adab yang tiada tara kerasnya. Wa amma man amana wa amila salihan. Adapun bagi yang beriman dan beramal salih, falahu jazanil husna, maka dia berhak mendapat balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan berkata kepadanya, engkau dapat kemudahan dari urusan kami. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Kana ahlul kitabi awil musyrikuna sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissati Dzul Qarnain. Fa'amarahu Allah ayyakula sa'atlu alaikum minhu dzikra fihi naba'un mufid wa khitabun ajib ay sa'atlu alaikum min ahwalihi ma yutadakkaru fihi wa yakunu ibratan wa amma ma siwa dzalik min ahwalihi falam yatluhu alaihim. Dulu ahlul kitab atau orang-orang musyrik, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Dzul Qarnain. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab, aku akan membacakan sebagian kisah itu untuk kalian sebagai peringatan. Padanya ada berita yang bermanfaat. Padanya ada sesuatu yang menakjubkan. Artinya, aku akan membacakan kepada kalian tentang keadaan Dzul Qarnain yang bisa dipakai sebagai peringatan dan sebagai pelajaran. Adapun yang selain itu dari keadaan-keadaan yang lain, maka Nabi tidak membacakannya untuk mereka. Inna makanna lahu fil ardi ay mallakahu Allah Ta'ala wa makkanahu minan nufudi fi aqtaril ardi wa inqiyadihim lahu wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atfa sababa ay a'tahu wa hum lil asbabil musilati lahu lima wasala ilaihi ma bihi yasta'inu ala qaril buldani wa suhulatil wusul ila aqasil imran wa amila bitilkal asbabil lati a'tahu wa iyyaha ay istamalaha ala wajhiha falaysa kullun min indihi syai' min al-asbab yaslukuhu wala kullu ahadin yakunu qadiran ala sabab fa idza istama al-qudrah ala sababil haqiqi wal amali bih hasala al-maqsuda wa in adima aw ahaduhuma lam yahsul. Sungguh kami memberi kekuasaan kepada Dzul Qarnain di muka bumi. Artinya Allah Ta'ala memberi dia kekuasaan dan kemampuan untuk menjelajah seluruh penjuru bumi dan mendudukinya. Dan kami beri dia kemampuan untuk melakukan banyak hal. Dan dia menggunakan kemampuannya itu dengan sebaik-baiknya. Artinya Allah Ta'ala memberi dia kemampuan-kemampuan untuk mencapai target yang ia inginkan.
yang dengan itu Dzulqarnain menggunakan untuk menundukkan berbagai macam negeri. Dan dengan itu dia mampu mencapai ujung-ujung negara. Dan dengan kemampuannya itu, dia melakukannya sebagaimana Allah memberikan kepadanya. Yakni menggunakan kemampuannya sebagaimana mestinya. Tidak setiap orang memiliki kemampuan yang bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk berbuat. Maka jika ada seseorang yang mampu menggabungkan antara kekuasaan dan kemampuan yang ia miliki, dan kemampuan untuk mewujudkannya, maka pasti dia akan mendapatkan cita-citanya. Tapi kalau keduanya tidak dimiliki atau salah satunya, dia akan tidak bisa mendapatkan target yang ia inginkan. Wa hadhil asbabu allati a'tahu Allahu iyyaha lam yukhbirna Allah wala rasuluhu biha wa lam qalhal akhbaru ala wajhin yufidul ilmah. Falihada la yasa'una ghayra as-suquti anha wa adam al-iltifati lima yadhkuruhu naqalah lil israiliyat wa nahwiha. Walakinna na'lamu fil jumlah annaha asbabun qawiyyatun katsirah dakhiliyatun wa kharijiyah. Biha sara lau jundun azim dzu adadin wa udadin wa nizamin wa bihi tamakkana min qahril a'da'i wa min tashilil wusuli ila masyarikil ardi wa bagharibiha wa anha'iha. Kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada Dzulqarnain tidak semuanya diberitahukan kepada kita oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan tidak ada penukilan berita yang meyakinkan secara ilmiah. Oleh sebab itulah kita tidak ada pilihan kecuali diam dalam masalah ini. Dan tidak menoleh dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang yang menukil dari kisah-kisah Israiliyat atau yang semisalnya. Akan tetapi kita secara global mengetahui bahwa kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Dzulqarnain adalah kekuatan yang sangat banyak. Baik dari dalam dirinya sendiri atau dari luar. Yang dengan itu menyebabkan Dzulqarnain memiliki tentara yang besar jumlahnya, kemampuannya, dan kedisiplinannya. Adat itu jumlah, udad itu kualitas, ya, nizam itu kedisiplinan, ya. Yang dengan itu Dzulqarnain mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan mampu dengan mudah mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat dan segala penjuru bumi. Fa'atahu Allahu ma balagha bihi maghrib asy-syamsi hatta ra'a asy-syamsa fi mar'il 'ain ka'annaha tarbu fi 'ainin hami'ah ay sauda. وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء رآها تهرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع وجد عندها أي عندها مغربها قوما. Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan Dzulqarnain
untuk mencapai belahan barat tempat terbenamnya matahari, sampai bisa melihat dengan matanya matahari tenggelam di dalam lautan yang berlumpur hitam, hami'ah sauda. Hal ini merupakan kebiasaan bagi mereka yang berada di ufuk tempat matahari terbenam, yang di sana berupa air atau laut. Maka dia bisa melihat matahari tenggelam ke dalam air itu. Walaupun sebetulnya matahari masih sangat tinggi dari permukaan air. Seolah-olah tenggelam, ya. Padahal kalau ditelusuri mataharinya masih tinggi, ya, dari air itu. Tapi karena pandangan kita terbatas itu, seolah-olah matahari tenggelam ke dalam air tadi. Pada saat itulah di sana dia menjumpai sekelompok orang. Qulna ya Dzal Qarnain, imma an tu'adziba wa imma at-tatahja fi husna. Imma an tu'adzibahum biqatlin aw darbin aw asirin wa nahwih, wa imma an tuhsina ilaihim fa khuyira bainal amrayn li anna adh-dhahira annahum imma kuffarun aw fussaq aw fihim syai'un min dzalik li annahum lam yakunu mu'minin li annahum law kanu mu'minina ghayra fussaq lam yurakhas lahu fi ta'dzibihim. Fakana inda Dzil Qarnain min as-siyasah asy-syar'iyyah mastahaqqa bihi al-madh wa thana' li tawfiqillahi lahu lidzalik. Faqala sa'aj'aluhum qismain. Amma man dzalama bil kufri fa sawfa nu'adzibuhu thumma yu'addu ila rabbih fa yu'adzibuhu 'adzaban nukra. Ay tahsulu lahu al-uqubatani, uqubatud dunya wa uqubatul akhirah. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'ul husna, ay falahul jannah wal halatul hasanah indallahi jazaa'u yaumil qiyamah wa sanaqul lahu min amrina yusra, ay wa sanuhsinu ilai wa naltafu lahu bil qaul wa nusayyiru lahu al muamalah. وهذا يدل على قوله من الملوك الصالحين والأولياء العادلين العالمين حيث وافق مرضات الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. Kami katakan, wahai Dzul Qarnain, engkau boleh menghukum dan engkau boleh bersikap baik kepada mereka. Artinya engkau boleh menghukum mereka, baik mereka dibunuh, atau mereka dicambuk, atau mereka ditawan sebagai tawanan perang, atau semisalnya. Boleh juga engkau berbuat baik kepada mereka. Dzul Qarnain diberi kesempatan untuk memilih dua pilihan. Karena secara zahir ayat, kaum yang didapati Dzul Qarnain itu kalau tidak kafir ya fasik, atau memiliki salah satu dari sifat itu. Karena kalau mereka mukmin bukan fasik, maka Dzul Qarnain tidak boleh menghukum mereka. Dan Dzul Qarnain memiliki kemampuan siasat syar'iyyah yang dengan itu dia layak mendapatkan pujian. Karena Allah memberi taufik Dzul Qarnain untuk bisa melakukan hal itu. Maka Dzul Qarnain pun berkata, aku akan mengelompokkan mereka menjadi dua kelompok. Adapun bagi yang zalim tetap memilih kekafiran, maka kita akan menghukumnya dan kita kembalikan kepada Rabb-Nya di akhirat nanti untuk diadab dengan adab yang tiada tara hebatnya.
Artinya orang yang masih tetap kafir akan mendapatkan dua hukuman. Yang pertama hukuman dunia, yang kedua hukuman akhirat. Adapun bagi yang beriman dan beramal soleh, maka dia berhak mendapat balasan yang baik, yakni dia mendapatkan balasan surga dan keadaan yang baik di sisi Allah, yakni balasan pada hari kiamat nanti. Dan kita akan berkata kepadanya, dia akan mendapat kemudahan dari urusan kita. Artinya kami akan bersikap baik kepadanya. Kami akan berlemah lembut dalam bertutur kata kepadanya. Kami akan memudahkan muamalah baginya. Ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain itu adalah raja yang solih dan wali Allah yang adil dan berilmu. Karena selalu ingin mendapatkan ridha Allah ketika bermuamalah dengan setiap orang, dengan apa yang sesuai dengan keadaannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-83 sampai 88, di sini ada beberapa fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Ikhtalafal mufassiruna fi ismi Dzulqarnain ala arba'ati aqwal. Ikhtalafa al-mufassiruna fi ismi Dzulqarnain ala arba'ati aqwal. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang nama asli Dzulqarnain. Ada 4 pendapat. Ahaduha Abdullah. Qalahu Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang pertama, nama aslinya Dzulqarnain itu ialah Abdullah. Ini pendapat Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Asani Al-Iskandar. Al-Iskandar. Qalahu Wahbun. Pendapat yang kedua, nama aslinya Dzulqarnain ialah Al-Iskandar. Jadi dikenal Al-Iskandar Dzulqarnain, ya. Nah, Al-Iskandar. Ini pendapat Wahab. As-salis Ayyash pakai ain, Ayyash pakai shin, Ayyash. Qalahu Muhammad ibnu Ali ibn al-Husain. Qalahu Muhammad ibnu Ali ibn al-Husain. Pendapat yang ketiga, nama aslinya Dzulqarnain ialah Ayyash. Pendapat Muhammad ibnu Ali ibn al-Husain. Arabi yang keempat, As-Sa'bu. As-Sa'bu Ibnu Jabir
ibni Al-Qalmas. As-Sa'bu ibnu Jabir ibni Al-Qalmas. Zakarahu ibnu Abi Khaisamah. Yang keempat nama aslinya ialah As-Sa'bu ibnu Jabir ibnu Al-Qalmas. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Khaisamah. Nah. Baik. Ya wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mana yang benar? Itu salah satu dari 4 tadi nama aslinya. Tapi yang masyhur panggilannya ialah Dzulqarnain. Nama aslinya salah satu dari 4 tadi. Baik. Kalau di buku-buku sejarah, nah itu lebih terkenal dengan Al-Iskandar, ya, Al-Iskandar Dzulqarnain. Nah, itu ada 2, satunya kafir, satunya muslim, ya. Nah, dan yang dimaukan dengan ayat ini ialah yang muslim, ya. Nah, sama-sama menjelajah dunia. Al-faidatu atsaniyah. Ikhtalafa al-mufassiruna hal kana nabiyan am la. Ikhtalafa al-mufassirun hal kana nabiyan am la ala qaulaini. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Dzulqarnain ini nabi atau bukan? Terbagi menjadi 2 pendapat. Ahaduhuma annahu kana nabiyan. Ahaduhuma annahu kana nabiyan. Qalahu Abdullah ibnu Amr wa Dhahhak ibnu Muzahim. Qalahu Abdullah ibnu Amr wa Dhahhak ibnu Muzahim. Pendapat yang pertama, Dzulqarnain ini nabi. Ini pendapat Abdullah ibnu Amr dan Al-Dhahhak ibnu Muzahim. Wasani annahu kana abdan salihan. Qalahu Ali radhiyallahu ta'ala an wa qala Wahab kana malikan. Pendapat yang kedua, Dzulqarnain itu adalah hamba yang solih. Ini pendapat Ali radhiyallahu ta'ala an. Berkata Wahab, dia adalah raja. Wabihi qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat As-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya. Qala rahimahullah wa hadha yadullu ala kaunihi minal muluk as-salihin wal awliya al-adilin al-alimin haitsu wafaqa mardatallah fi muamalati kulli ahad bima yaliku bihali. Nah,
Berkata rahimahullah, ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain itu adalah raja yang solih, wali Allah yang adil dan yang berilmu. Karena ketika bermuamalah dengan setiap orang selalu mencocoki ridha Allah Ta'ala dan selalu sesuai dengan keadaan orang yang dihadapi. Nah, al-faidatu as-salisah, faedah yang ketiga. Ikhtalafa al-mufassiruna fi zamani kaunihi ala thalathati aqwa. Ikhtalafa al-mufassiruna fi zamani kaunihi ala thalathati aqwalin. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Kapan masanya Dzulqarnain itu? Ada 3 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, annahu minal qurunil uwali. Annahu minal qurunil uwali min waladi Yafith ibn Nuh, min waladi Yafith ibn Nuhin, qalahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang pertama bahwa Dzulqarnain itu ada di generasi-generasi pertama keturunan Yafith ibn Nuh. Ini pendapat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi masa adanya Dzulqarnain ialah masa-masa generasi pertama umat manusia ini, ya, dari keturunan Yafith ibn Nuh. Sangat jauh masanya dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. As-tsani, pendapat yang kedua, annahu kana ba'da Tsamud. Qalahu Al-Hasan. Wa yuqalu kana umruhu alfan wa sittami'ati sanatin. Annahu kana ba'da Tsamud. Qalahu Al-Hasan. Wa yuqalu kana umruhu alfan wa sittami'ati sanatin. Pendapat yang kedua, bahwa Dzulqarnain ini adanya setelah masanya kaum Tsamud. Jadi masa kaum Tsamud berakhir, baru muncul Dzulqarnain. Ini pendapat Al-Hasan. Ada yang mengatakan umurnya Dzulqarnain itu mencapai 1.600 tahun. Nah, berarti umur-umur orang-orang terdahulu memang ribuan tahun, ya. Nah, sehingga mereka benar-benar puas hidupnya, ya. Nah,
Dan memang fisik mereka tinggi-tinggi, besar-besar, ya. Naam, jumbo-jumbo, kuat-kuat. Ats-tsalis annahu kana fil fatrati baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Wahbun annahu kana fil fatrati baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala Wahbun. Dzulqarnain itu berada di masa-masa fatrah, kekosongan kenabian antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Wahab. Jadi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, maka saat itu terjadi kekosongan kenabian. Lama gak ada nabi. Ya, ratusan tahun gak ada nabi. Itu masa-masa fatrah. Baru kemudian muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Nah, di masa-masa fatrah itulah kemunculan Dzulqarnain. Menurut pendapat Wahab. Wallahu ta'ala alam bisawab, mana yang benar, yang jelas Dzulqarnain itu adanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, masanya jauh dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna Dzulqarnain lahu asbabun qawiyatun kasiratun dakhiliyatun wa kharijiyatun biha sara lahu jundun azim zu adadin wa udadin wa nizamin wa bihi tamakkana min qahril a'da'i wa min tashhilil wusuli ila masyarikil ardi wa magharibiha wa anha'iha. Tafsir ada, ya, bahwa sesungguhnya Dzulqarnain itu memiliki banyak kekuatan dari dalam dan dari luar, yang dengan itu Dzulqarnain memiliki tentara dalam jumlah yang sangat besar, zu adadin secara kuantitas atau jumlah, wa udadin dan secara kualitas yakni kekuatan, wa nidam dan secara apa ini, disiplin. Yang dengan itu Dzulqarnain mampu mengalahkan musuh-musuhnya, dan dengan itu Dzulqarnain dengan mudah mampu menjelajah
bumi di belahan timur dan bumi di belahan barat dan berbagai penjuru bumi. Nah, ini kemampuannya tuh. Insyaallah ya. Termasuk keutamaannya Dzulqarnain. Hamba yang solih, raja, wali, ya. Nah, diberi oleh Allah kehebatan, kekuatan, banyak hal. Di antaranya tadi, memiliki banyak kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar. Yang dengan itu Dzulqarnain memiliki tentara dalam jumlah yang sangat besar secara kuantitas, jumlah, itu adat maupun kualitas. Ya, ini secara kemampuan itu udat, ya, persenjataan dan juga kekuatan fisik, wanidom dan secara disiplin. Wa bihi tamakkana min qahril a'da, dengan itu mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Wa min tashilil wusul ila masyarikil ardi wa magharibiha wa anha'iha, dan dengan itu dengan mudah Dzulqarnain menjelajah belahan timur bumi dan belahan timur barat dan penjuru-penjuru bumi lainnya. Ya. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anna Dzulqarnain lahu siyasatun syar'iyyatun ma istahaqqa bihi al-madha wa thana' li taufiqillahi lahu dzalik. Bahwa sesungguhnya Dzulqarnain diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan dalam mengatur urusan rakyatnya secara syar'i, sehingga Dzulqarnain berhak mendapatkan pujian karena Allah Ta'ala memberi taufik kepada Dzulqarnain untuk bisa melakukan seperti itu. Jadi raja yang ahli dalam mengatur rakyatnya dan pengaturannya disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dzulqarnain mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal itu. Dan itulah sebabnya Allah Ta'ala menyebutkan Dzulqarnain dalam kitab sucinya Al-Quran. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita pelajari ayat-ayat berikutnya yang masih menjelaskan tentang kisah Dzulqarnain. Yassarul umur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.